Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang keempat di tanggal 26 Oktober 2024. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, kami beritakan kepadamu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Sejak awal pelayanan Yesus, Yohanes bersamanya dan percaya kepadanya sebagai Mesias. Namun dalam Injilnya, ia tidak membatasi dirinya untuk menyampaikan kesaksiannya sendiri, tetapi menambahkan kesaksian banyak orang yang bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Domba yang mati untuk dosa dunia. Kita akan belajar pada pelajaran kita pada saat ini, yaitu mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis, di mana dia memperkenalkan Mesias, memperkenalkan Anak Domba Allah, dan kesaksian para murid yang pertama mengikuti Sang Mesias, membawa orang lain kepada Mesias, dan kesaksian dari Nikodemus, di mana dia menemukan Sang Mesias. Mari kita pelajari pelajaran kita pada saat ini. Kesaksian Yohanes Pembaptis memperkenalkan Sang Mesias dalam Yohanes 1 ayat 23, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betara tempat Yohanes Membaptis terletak di dekat Yeriko dan Yerusalem. Yohanes 1 ayat 28. Banyak orang datang mendengarkannya dan dibaptis olehnya. Di antara mereka terdapat ahli Taurat dan orang Farisi. Laporan para pemimpin ini membuat Sanhedrin waspada hingga mengirim delegasi untuk bertanya kepada Yohanes, apa yang menganggap dirinya sebagai Mesias, Kristus. Yohanes 1 ayat 19. Namun Yohanes bukanlah Mesias. Ia memiliki misi khusus, mempersiapkan orang-orang untuk menerima Mesias yang sejati. Yohanes bersaksi bahwa Kristus lebih unggul darinya. Dalam Yohanes 1 ayat 27, Yohanes menganggap dirinya sebagai hamba yang tidak layak bagi dia yang sudah ada sebelumnya. Yohanes 1 ayat 33, Yohanes membaptis dengan air. Kristus akan membaptis dengan roh. Yohanes 1 ayat 34, Kristus adalah anak Allah. Yohanes hanya menunjukkannya. Jadi di sini Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Kemudian yang kedua, dia memperkenalkan Yesus sebagai domba Allah. Dalam Yohanes 1:29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis berasal dari garis keturunan imam dan memiliki pemahaman yang jelas tentang pekerjaan Mesias. Baginya, Kristus bukanlah seorang pembebas nasional, tetapi seseorang yang tentangnya Yesaya berkata, seperti seekor anak domba ia dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Berapa kali Yohanes mengakui dosa-dosanya dengan meletakkan tangannya pada domba jantan dan kemudian menyembelinya dengan pisaunya? Setiap kali ia melakukannya, ia memikirkan dia yang akan menanggung dosa-dosanya dan mati untuk menebus dosa-dosanya. Setelah diperingatkan oleh Allah, ia mengenali Yesus sebagai anak domba yang diharapkan. Tentu saja ia tidak tinggal diam. Ia memberitakan kepada semua orang siapakah Kristus itu
dan apa perannya sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Pernyataan ini memberi kita pencerahan tentang makna sistem pengorbanan yang diperintahkan Allah kepada Israel. Dalam darah anak domba Allah yang tertumpah ada kuasa untuk membersihkan setiap dosa yang diakui. Disinilah Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang akan menebus umat manusia dari kutuk dosa. Kemudian selanjutnya kesaksian para murid yang pertama mengikuti Sang Mesias. Dalam Yohanes 1 ayat 35 dan 37, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Siapakah 2 murid pertama yang mengikut Yesus? Yohanes hanya menyebutkan 1 orang, yaitu Andreas, dan tidak menyebutkan namanya sendiri dalam Yohanes 1 ayat 40. Sebenarnya mereka benar-benar mengikuti Yesus, yaitu mereka berjalan di belakangnya untuk beberapa saat sampai Yesus sendiri berbalik dan berbicara kepada mereka dalam Yohanes 1 ayat 38. Pertanyaan Yesus, "Apa yang kamu cari?" memungkinkan mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka harapkan darinya. Apa yang akan Anda jawab? Mengapa Anda mengikutinya? Jika ini ditanyakan kepada kita ya. Kedua murid itu telah menerima Yesus sebagai Mesias. Sekarang mereka hanya ingin bersamanya. Mereka mencari persekutuan dengannya, mendengarkan ajaran-ajarannya, dan minum dari hikmatnya. Karena sangat gembira, karena telah menemukan Mesias, Andreas memperkenalkan saudaranya Simon kepada Yesus. Yesus menunjukkan bahwa ia mengetahui hati dan watak Simon Petrus dengan sempurna. Yohanes 1 ayat 40-42. Memimpin orang lain kepada Mesias. Dalam Yohanes 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Murid ketiga yang mengikuti Yesus yang dipanggil langsung olehnya adalah Filipus. Seperti Andreas, Filipus merasa bahwa ia harus menuntun orang lain kepada Yesus. Tidak seperti Andreas, Filipus tidak secara langsung mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias, tetapi sebagai orang yang dinubuatkan oleh Musa dan para nabi. Sehingga Natanael atau Bartolomeus harus menarik kesimpulannya sendiri dalam Yohanes 1 ayat 45. Namun, Yesus tidak sesuai dengan Mesias yang diharapkan oleh Natanael atau Bartolomeus. Lahir di Nazaret, tempat yang reputasinya buruk, Filipus tidak ikut campur dalam diskusi itu. Itu bukan masalah teoritis. Ia hanya akan yakin setelah melihat Yesus. Natanael telah berdoa di bawah pohon ara agar dapat bertemu dengan Kristus yang telah diberitakan oleh Yohanes. Sire of Ages 140. Ketika Yesus berkata kepadanya, "Aku telah melihatmu," semua keraguan pun sirna. Kemudian kesaksian Nikodemus menemukan Sang Mesias. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nikodemus, seorang Farisi dan anggota Sanhedrin, merasa kagum dengan mujizat-mujizat Yesus. Ia menjadi yakin bahwa Yesus adalah seorang nabi besar yang diutus oleh Tuhan, tetapi bukan Mesias. Yesus menghadapkannya secara langsung dengan kebutuhannya yang terbesar, yang juga menjadi kebutuhan kita, yaitu perubahan hati. Meskipun ia mencoba menghindari masalah tersebut, Nikodemus menerima dari Yesus ajaran tertinggi tentang misinya sebagai Mesias dan mendengar perkataan paling agung yang pernah diucapkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Dia juga menerima teguran kecil yang dengannya Yesus ingin membuka pikirannya terhadap kebenaran. Sedikit demi sedikit Nikodemus menemukan Mesias hingga ia secara terbuka menerimanya
di kayu salib. Inilah yang terjadi dengan Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi dan bahkan anggota Sanhedrin, tapi kenyataannya dia mau mencari Yesus dan dia menemukan Sang Mesias. Sebagai kutipan yang terakhir, sementara mereka percaya pada bimbingan otoritas manusia, tidak seorang pun akan sampai pada pengetahuan yang menyelamatkan tentang kebenaran. Seperti Nathanael, kita perlu mempelajari firman Tuhan untuk diri kita sendiri dan berdoa memohon pencerahan Roh Kudus. Dia yang melihat Nathanael di bawah pohon ara akan melihat kita di tempat doa yang tersembunyi. Para malaikat dari dunia terang berada di dekat mereka yang dengan rendah hati mencari bimbingan ilahi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini boleh dapat meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Bahkan lewat banyak sekali saksi-saksi yang telah menyatakan itu, kita boleh juga dapat percaya. Dan ketika kita dibimbing, ketika kita merendahkan hati kita mau mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, dan kita berdoa memohon kecurahan Roh Kudus, maka Tuhan akan melihat kita seperti Dia melihat Nathanael di bawah pohon ara. Dan malaikat terang selalu berada di dekat mereka yang dengan rendah hati mencari bimbingan ilahi atau mencari kebenaran. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya kami semua yang mendengarkan, mempelajari pelajaran ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia di dalam Tuhan, layak untuk diselamatkan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.